baik BJ30 ini memiliki tenaga yang cukup besar. Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 301 kW dengan torsi sebesar 685 Nm. Nah, ngebahas mengenai desainnya, memang mobil ini kalau buat gue pribadi sih gue ngeliatnya ini kayak preference-nya kayak Amerika banget gitu, style-nya American banget. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini gue mau jalan ke Lembang bareng sama Baik. Kita akan nyobain Baik BJ30. Kira-kira gimana impresi berkendaranya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang saatnya kita cobain kira-kira gimana impresi berkendara dari Baik BJ30 ini. Nah, kebetulan di event ini kami itu mendapat kesempatan untuk mencoba BJ30 yang varian all-wheel drive-nya, alias varian yang tertingginya, karena di event ini terbagi jadi dua bagian, ada yang bawa front wheel drive dan ada yang bawa varian all-wheel drive-nya gitu. Mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 579 juta, sedangkan untuk varian yang front wheel drive itu di 499 juta. Ada beberapa perbedaan selain penggeraknya kayak panoramic sunroof-nya juga beda, terus ada beberapa aksesoris dan kosmetik tambahan yang membedakan antara kedua trim tersebut. Langsung aja, kita sekarang menuju ke Lembang, ke arah Bandung. Tadi kita udah dibagi beberapa kesempatan buat nyetir. Resyanto udah nyetir duluan dari Jakarta, kemudian gue lanjut dari rest area menuju ke Bandung, dan lanjut terus sampai ke Lembang gitu. Impresi gue ya dari mobil ini, pertama gue mau ngebahas mengenai posisi duduknya. Jadi posisi duduknya cukup rendah dan lumayan terasa rendah karena garis kaca ini juga lumayan tinggi ya. Bagian door trimnya juga lumayan tinggi dan duduknya juga lumayan celup gitu. Jadi rasanya kita kayak di bawah gitu ya. Cukup oke. Sebagian orang suka nyetir dari posisi yang tinggi, tapi emang gue suka nyetir dengan posisi yang cukup rendah sih. Jadi emang ini dari joknya sendiri gue rendahin gitu. Nah, ngebahas mengenai joknya, dia juga udah elektris, maju mundur, naik turun, recline angle-nya juga udah bisa diatur secara elektris, steering wheel-nya juga udah tilt and teleskopik, jadi udah bisa adjust sesuai dengan posisi berkendara selera kalian lah. So far so good, posisi berkendaranya enak, jadi sih rasanya harusnya nggak capek kalau perjalanan jarak jauh, karena joknya juga empuk dan joknya juga ukurannya lumayan besar buat badan gue gitu. Kemudian kalau ngebahas mengenai blind spot, mobil ini bisa dibilang blind spotnya cukup minim ya, karena kalau kita ngeliat kanan ke kiri juga cukup jelas, cukup terbantu juga karena dia punya blind spot monitoring system. Dan kalau kita ngeliat ke belakang melalui spion tengah ini juga cukup kelihatan karena ukuran kaca itu lumayan besar gitu, pokoknya clear lah ngeliat ke bagian belakang. Jadi untuk nyetir tentunya masih oke banget. Pilar di bagian depan ini juga lumayan tebal ukurannya, tapi nggak sampai nutupin kita ketika kita pengen lihat serong kanan depan maupun serong depan kiri. Sih oke. Kekedapan kabinnya cukup jagoan. Dari tadi kita ngelewatin jalanan yang macem-macem, kita lewatin aspal, kita lewatin cor-coran juga, jalanan-jalanan nggak rata. So far so good, nggak begitu bocor lah masuk dalam, masih aman, masih nyaman juga. Nice, enak. Ini kacanya double glass gak sih? Double deh. Oh, ternyata dia double glass. So, itu dia rahasianya. Cuma kebanyakan sekarang mobil dari China itu udah menggunakan double glass sih. Jadi ini kayak gini di ambulans lewat nggak begitu berisik ya. Masih aman banget. Nice. Gue suka di mobil yang kedap kayak gini. Nah, ngebahas mengenai desainnya, memang mobil ini kalau buat gue pribadi sih gue ngeliatnya ini kayak preference-nya kayak Amerika banget gitu. Style-nya American banget. Eksteriornya yang kotak-kotak namun futuristik. Di bagian dalam juga desain dashboardnya cukup unik, beda dengan kendaraan-kendaraan dari China lainnya gitu ya. Dia punya layar gede di bagian tengah, instrumen customnya posisinya rada nyelup, bentuk dashboardnya desainnya juga lucu gitu. Nice banget. Kemudian ngebahas mengenai bantingan ya, gue ngerasa Baik BJ30 ini memiliki karakter bantingan yang bisa dibilang mungkin mewah ya. Jadi dia nggak yang mengayun-mengayun gitu, karena kebanyakan mobil dari China tuh punya karakter bantingan yang rada mengayun gitu, yang mobil kayak ngawang gitu. Tapi di mobil ini enggak sih, so far so good. Tadi kita udah nyobain lewat MBZ juga enak, nggak yang mental-mentul gitu. Oke lah, nice BJ30. Handlingnya pun juga enak,
Walaupun mobil ini gue cukup ngerasa ada weight transfernya lumayan berasa gitu ketika kita pindah-pindah jalur gitu, atau ketika kita sedikit bermanuver. Tapi ya balik lagi sih, mobil ini emang bukan untuk kita nikung-nikung kenceng, bukan untuk bermanuver dengan ekstrim, lebih ke kenyamanan berkendara sehari-hari aja gitu. Jadi dari karakter suspensinya juga oke. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, baik BJ30 ini memiliki tenaga yang cukup besar. Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 301 kW dengan torsi sebesar 685 Nm. Ini varian yang all-wheel drive, jadi dia dual motor, depan dan bagian belakang juga. Dan juga mobil ini menggendong sebuah mesin berkapasitas 1500 cc turbo yang bisa dibilang cukup irit nih konsumsi bahan bakarnya gitu. Jadi kalau untuk penggunaan di dalam kota atau kita kayak perjalanan trip ke Bandung keluar kota gini, oke banget. Selain itu juga mobil ini, dari tadi kita lewatin tanjakan karena kita lagi di tol Cipularang ya, itu effortless banget rasanya. Kita gas sedikit aja, wah dia langsung isi. Mobil ini juga memiliki beberapa driving mode nih sobat setia, mulai dari Eco, Comfort, Snow, Sand, Muddy Road, Wading, dan Sport gitu. Jadi ada beberapa driving mode menyesuaikan dengan skenario yang sedang kita lalui. Sekarang gue mau cobain di mode sportnya. Oh iya, pada ya AC-nya. Langsung kita tarik 1, 2, 3. Oke. Nice, ini lagi nanjak ya. Tenaganya cukup instan. Langsung ngisi terus sesuai dengan pedal gasnya gitu. Enak sih. Effortless banget. Kemudian mobil ini juga memiliki ADAS yang sudah lengkap. Ini udah level 2, bisa semi autonomous driving. Dan tadi kalau juga udah coba untuk ADAS-nya smart and intuitive. Nice. Walaupun ketika kita tadi mencoba, dia rasanya rada ke kiri gitu. Jadi kurang center gitu di jalur di Indonesia ini. Entah kenapa, mungkin butuh penyesuaian lagi sih. Gitu. Nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Lembang. Berangkat. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang udah day 2, makanya baju juga udah beda. Sekarang kita dari Pangkal Pinus menuju kembali ke Jakarta. Kemarin gue udah nyetir, sekarang gantian Om Kus yang nyetir, Reshanto di depan. Dan gue berkesempatan buat nyobain duduk di row kedua nih, duduk di belakang. Pas banget, ini perjalanannya juga masih lewatin jalan-jalan yang nggak rata, jadi kita bisa ngerasain experience di belakang tuh seperti apa. Nah, ini kita langsung ketemu jalan batu-batu, sekarang lagi di kerikil-kerikil kayak gini. Berasa suspensinya tuh halus ya, empuk, enak. Kita nggak yang terlalu ngebanting kanan kiri gitu, karena banyak mobil yang ketika lewat jalan berbatu seperti ini atau jalanan yang nggak rata, itu penumpangnya terasa kebanting kanan kiri dan akhirnya bikin nggak nyaman atau bahkan cenderung bikin mual gitu. Di baik BJ30 nggak kayak gitu rasanya. Ini rasanya nyaman dan masih enak. Kemudian yang gue suka dari row keduanya adalah di belakang ini cukup spacious. Recline angle-nya juga ya memang nggak begitu rebah sih, tapi masih oke lah, masih nyaman ketika dipakai untuk perjalanan keluar kota kayak kita hari ini dari Bandung menuju kembali ke Jakarta. Di depan ini legroom-nya juga bisa dibilang sangat luas ya. Reshanto, lu duduknya nyaman nggak di depan? Ya, cukup normal. Cukup normal ya. Cukup normal. Reshanto cukup normal. Gue di belakang masih dapat legroom sekitar berapa nih? 11 jari. Wow, itu spacious banget. Kemudian headroom gue masih tersisa sekitar kurang lebih ya 8 jarian lah sobat setir. Jadi baik di bagian headroom maupun di bagian legroom juga terasa luas, terasa nyaman di bagian belakang sini. Kemudian di tengah juga kita mendapatkan sebuah armrest dengan 2 buah cup holder. Jadi kita bisa naruh tangan di sini dan rasanya juga masih tetap nyaman gitu. Dan yang gue suka baik di bagian armrestnya maupun di bagian door trimnya, buat naruh tangannya ini dia level atau rata. Jadi beneran kayak duduk dengan nyaman gitu, bukan yang tinggi sebelah gitu sobat setir. Dan di bagian bawahnya, di bagian decknya ini dia rata. Jadi kita kalau mau pindah-pindah atau kalau ada penumpang yang duduk di bagian tengah,
itu nggak harus kakinya naik-naik gitu ya. Nice banget. Ini berkat si dual motornya dia tadi, seperti itu. Nice banget. Nyaman banget ya di bagian belakang ini. Dan kalau kita lihat, dia joknya terdapat motif stitching berwarna kuning, dan dia juga di sini ada tekstur kayak perforated kayak gitu ya. Dan cukup empuk nih. Jadi bisa dibilang jok di row kedua ini mantap, nice, nyaman. Dan juga kita mendapatkan sebuah charging port Type C dengan ventilasi AC juga di sini. Jadi tetap adem, tetap nyaman, dan juga tetap bisa nge-charge di bagian belakang. Nice. Oke Sobat Setir, akhirnya sekarang kita udah touchdown kembali ke baik Alam Sutera setelah kita explore BJ30 di daerah Lembang. Jadi kita udah nyobain semua ya, kita udah nyobain macet-macetan, kita udah nyobain lewat jalan tol, jalan menanjak, belok-belok, bahkan semi-semi off-road. Dan ternyata benar bahwa BJ30 ini adalah sebuah mobil yang capable banget untuk banyak skenario kehidupan kita. Luarnya ganteng, teknologinya canggih, mobilnya irit, dan fiturnya juga nggak kalah lengkap. Jadi mobil ini bisa menjadi salah satu opsi kalian kalau lagi nyari mobil hybrid nih Sobat Setir. BJ30 mungkin bisa menjadi jawabannya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. 2000 ya? 15. 15 ya? 15 NA atau 15 turbo? 15 turbo. 15 turbo.